Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, bersama-sama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan detik saat ini Allah masih berikan kesempatan, masih memberikan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa hadir di Baitullah ini, di rumah Allah ini, di masjid ini yang kita cintai bersama, guna memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan serangkaian ibadah salat Jumat. Semoga ibadah yang kita lakukan benar-benar akan mengantarkan kita untuk lebih taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam sebuah hadis yang sangat terkenal, hadis ini tergolong hadis qudsi. Hadis ini diriwayatkan oleh para imam hadis kecuali Al-Bukhari. Imam Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Dawud semua meriwayatkan hadis ini, sehingga hadis ini tergolong mutawatir atau kuat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtu as-salata baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Aku bagi salatku menjadi dua bagian, antara saya dengan Allah, antara saya Allah dengan hambaku. Jadi hadis ini hadis qudsi, firman Allah, akan tetapi redaksinya dari Rasulullah SAW. Allah berfirman, aku bagi sholat itu menjadi dua bagian, antara aku Allah dengan hambaku. Wali abdi masalah, bagi hambaku adalah apapun yang ia minta. Artinya bahwa permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa difokuskan melalui salat ini, melalui permintaan atau wasilah yang disebut dengan amalan salat. Wa idza qala al-'abdu bismillahirrahmanirrahim
Maka ketika hambaku mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, qala Allah Ta'ala, Allah menjawab, sabbahani abdi, hambaku telah memuji aku. Wa idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin, maka ketika hamba musolli, orang yang sholat itu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah menjawab, hamidani abdi, hambaku memuji aku. Wa idza qala al-abdu ar-rahmanir rahim, ketika hambaku mengucapkan ar-rahmanir rahim, qala Allah azza wa jalla, Allah menjawab, asna alayya abdi, hambaku telah menyanjung aku. Wa idza qala al-abdu maliki yaumiddin, ketika hambaku yang sholat itu mengucapkan malik yaumiddin, qala Allah Ta'ala, maka Allah menjawab, fawwadha ilayya abdi, hambaku telah menyerahkan seluruh urusannya kepadaku. Wa idza qala al-abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ketika orang yang sholat mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah azza wa jalla, Allah yang maha aziz, yang maha mulia dan maha agung menjawab, hadza baini wa baina abdi wali abdi ma sa'ala, inilah antara aku dengan hambaku. Artinya seolah kita sedang berdua saja dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah mengatakan kepada kita, wali abdi ma sa'ala, sekarang apa yang kau minta? Artinya apa? Bahwa permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita sampaikan dengan kalimat batin, dengan perkataan batin, dengan ucapan-ucapan sirri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada saat kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sampaikan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah diucap dengan lisan. Kalau dengan lisan tentu akan membatalkan sholat. Demikian pula lisan itu sangat terbatas. Lisan zahir itu sangat terbatas. Ketika lisan zahir itu mengucapkan aku minta kesehatan, maka tidak ada kalimat lain yang bisa muncul di dalamnya. Tapi lisan batin, lisan sirri kita tiada terbatas. Satu detik bisa minta, bisa mengucap ribuan kata dan seterusnya, bahkan jutaan. Wa idza qala al-'abdu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka ketika orang yang sholat itu, hambaku, mengatakan atau mengucap ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, qala Allah Ta'ala, Allah menjawab, hadza li abdi wa li abdi ma sa'ala, inilah untuk hambaku dan bagi hambaku apapun yang telah ia minta. Artinya apa? Bahwa permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita sampaikan kepadanya pada saat kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, keyakinan itu muncul. Kita harus yakin pada saat membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, saat itulah Allah menjawab, mengabulkan seluruh permohonan kita, maka kemudian kita ucapkan amin. Disinilah inti daripada doa itu di sini. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Di dalam surat ke-15 surat
Al-Hijr ayat 99 Allah berfirman, hambakan dirimu sampai datang kepada dirimu satu keyakinan. Artinya apa? Kesadaran diri bahwa hanya Allah Tuhan, sedang kita adalah kaulo, sedang kita adalah hambanya, di mana hambanya itu hanya manut, nurut dan berusaha untuk menyenangkan. Agar apa? Agar mendapatkan ridhonya. Dari situlah maka keyakinan itu muncul. Kalau yakin sudah muncul, maka Allah kabulkan itu, maka kemudian kita ucapkan amin. Kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu salat yang merupakan hubungan khusus, hubungan private, hubungan pribadi antara kita dengan Allah, hendaknya tidak lepas begitu saja, tapi benar-benar merupakan hubungan yang terjalin karena penuh kesadaran. Yang dimulai dari takbiratul ihram Allahu Akbar, hendaknya diketahui, dimengerti yang bagaimanakah Allah dan Akbar itu. Kemudian ada doa iftitah, kenapa mesti kabira walhamdulillahi katsira, lalu kenapa mesti wajhatu, dan kemudian pada awal Fatihah rakaat pertama mesti ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa maksudnya? Satu persatu mesti kita pelajari, satu persatu mesti kita ngerti, kita kaji, sehingga didapatkan satu pengertian, lalu menjadi sebuah komunikasi intent yang private, yang pribadi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekelumit khutbah yang saya sampaikan ini bisa jadikan renungan untuk dikajikan kajian yang lebih lanjut pada diri kita masing-masing. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.